Oke, Hmm. nggak apa-apa kamu belum punya experience, tapi kamu tuh punya skill yang emang cocok sama startup tersebut. 12 tahun bareng kamu Rise with Motion. Yes, welcome back to Tap Out dan masih ada di Motion Cuan sama Cheryl dan sama the one and only Kak Stephanie Sekar ya. Mungkin lo kalau bingung ya kan, memang beliau ini bekerjanya di belakang layar, tapi pasti bisa di check out aja Instagramnya di mana Kak? Di @Stephanie Sekar, Stephanie Sekar. Stephanie Sekar ya kan, dan jangan kaget kalau buka LinkedIn dia tuh wah gila sudah banyak banget tuh kayak pengalaman kerjanya ya dari satu startup ke startup lain. Oke. Nah, sekarang the question is apa sih sebenarnya yang diperluin sama anak-anak muda sekarang nih yang benar-benar pengen berkarir di startup? Apakah skill atau your character atau apa sih tips-tipsnya boleh lah sedikit? Oke, menurut aku kalau startup yang pasti satu tuh tetap harus apa ya, skill sih. Oke, Hmm. nggak apa-apa kamu belum punya experience, tapi kamu tuh punya skill yang emang cocok sama startup tersebut kayak Soft gitu. skill yang paling penting kan? Ya, soft skill paling penting kayak kalau misalnya kamu tuh sukanya misalnya kayak startup, apa sih sekarang startup yang paling banyak digital lah kayak gitu. Digital. Bahkan banyak banget sekarang juga anak-anak, maksudnya anak-anak yang masih kuliah segala macam gitu, mereka tuh kayak coba apply aja untuk kayak sertifikasi digital yang kayak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau misalnya kamu buat yang kayak masih fresh graduate banget, atau kamu misalnya dari kantor yang lama, terus kamu pengen shifting ke dunia digital, kalau kamu punya kayak sertifikat yang kalau kamu udah memumpuni lah untuk kayak kerja di digital industry, itu mereka malah Hmm. kayak sebagai nilai plus kayak gitu. Kalau sebelumnya kamu nggak punya background digital ya. Terus sudah kayak gitu mungkin kalau emang kamu yang tadinya udah kayak kerja di apa ya bukan digital industry tapi kamu pengen shifting ke startup gitu, ya udah yang penting punya experience yang masih relate gitu. Misalnya sebelumnya kamu kerja di bank, terus sekarang kamu pengen kerja di bank startup kayak gitu, kayak bank Ya, digital yang bank kayak lagi digital hit. ya. Iya, itu bisa banget. Tapi ya udah kayak kamu kasih tahu juga kayak kenapa alasan kamu tuh mau pindah dari bank biasa ke bank digital kayak gitu tuh juga harus legit lah gitu pas interview. Terus ketiga menurut aku tuh networking sih kayak gitu. Kayak kenapa networking? Karena kamu kan pasti sebelum interview, sebelum kamu apply, kamu harus cari tahu dulu juga kayak startup itu tuh gimana. Itu udah stabil kah apa atau belum stabil atau gimana manajemennya oke lah kayak gitu atau enggak kayak gitu. Karena ya aku tadi lupa mention kalau misalnya di startup itu ada tipe manajemen startup yang emang udah oke, ada juga yang belum kayak gitu. Jadi nggak Oke. semua manajemen di startup itu secara kayak as a company itu juga udah oke, karena kan mereka ibaratnya juga ngambil anak-anaknya anak-anak baru dan masih yang muda kayak gitu kan. Mm-mm. Terus sudah kayak gitu, kamu juga mesti merhatiin kalau misalnya mau masuk startup kayak cari tahu background startupnya itu dulu sih gitu. Hmm. Itu penting Yes. banget karena jangan sampai kayak yang aku baca di LinkedIn atau di Jobstreet kayak gini, tapi pas aku udah masuk kok kayak gini ya. Jangan pernah kayak gitu. Makanya kayak aku bilang kayak cari-cari tahu tuh penting banget kayak gitu. Ya, ya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya nextnya lagi mungkin tips and triknya, pokoknya siap-siap aja. Kamu kayak ya mungkin beberapa startup bakal kerjanya tuh banyak banget dan emang bakal ngelebihin jam kerja kayak gitu. Tapi nggak akan selalu. Cuma mungkin pas lagi campaign-campaign gede aja. Tapi it's a good thing buat kamu, buat kayak self development, buat knowledge dan buat experience gitu. Yes, tuh teman motion ya. Oke, ini mungkin lebih lebih general lah, tapi ini penting banget nih ya. Karena seorang Kak Stephanie Sekar ini udah, gue yakin udah banyak banget interview dalam hidupnya, interview kerja ya. Ada nggak? Ini mungkin tips dalam menghadapi interview kerja, biar biar Hmm. gimana ya? Biar HRD tuh ngelihat kita tuh capable dan akhirnya tuh nyangkut gitu loh di hatinya HRD itu gimana? Kadang soal gue kalau Iya, interview kerja suka deg-degan duluan. iya, iya. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya interview kerja, ya aku sekarang ngomonginnya kayak lagi WFH dan apa yang udah pernah aku lakuin kali ya. Ya, Kalau interview kerja kan pasti sekarang WFH kayak kita interview sekarang aja nih. Pasti yes. ya online dan kayak usahain ya kamu tuh ya kalau cewek dandan dikit lah jangan yang heboh kayak gitu. Kalau cowok ya at least tuh rambut rapi terus minimal tuh pakai kemeja lengan pendek kayak gitu. Nggak harus pakai lengan panjang nggak apa-apa tapi tergantung mau ke company mana. Kalau ke startup kamu pakai kayak apa namanya kemeja lengan pendek aja tuh kayak udah standar kayak gitu. Ya. Dan yang kayak tentang kamu ke startup terus habis itu kayak baju kamu nggak rapi kayak gitu kan. Terus habis itu kedua kayak usahain kamu tuh apa ya cara ngomongnya intonasi nadanya emang kamu tuh emang kelihatan interest ke satu company ini jangan yang kayak Oh, oke. lemes lemes gitu. Terus pas ditanya sama HR tuh jangan kayak eh apa ya gitu terus atau enggak kayak kan karena kita kan maksudnya Zoom gitu juga kan sama mereka. Terus kayak bener bahasa tubuh itu bener masih dijaga jangan tiba-tiba kayak duduk kamu kayak bungkuk terus kayak ngeliatin ke atas itu tuh nggak boleh banget yang kayak gitu karena bahasa tubuh juga bisa dilihat kayak gitu kan. Terus usahain kayak
denger banget apa yang si user atau interviewer kamu itu tanyain kayak gitu. Kalau bisa pakai headset, terus kalau jangan lupa usahain juga kayak internet kalau bisa bagus, bagus deh kayak gitu bener. Ya kamu harus fokus lah gitu. Terus habis itu apalagi ya, eh, ini cari tahu dulu tentang perusahaan yang mau kamu apply atau kamu mau interview. Karena banyak banget juga sekarang tuh user atau interviewer tuh kayak ngecek kamu tuh kayak apa sih yang kamu udah tahu tentang perusahaan ini? Masa ntar kamu tahu kayak nggak tahu deh. Ya walaupun kamu nggak tahu nggak apa-apa. Cuma kan kayak kamu kan harus kasih ke kayak first impression yang baik, bagus dan wah lah gitu kan ke user ataupun ke HR. That's why kayak kamu tuh kayak cari tahu banget tentang company yang mau kamu apply ini tuh nggak apa-apa banget gitu. Asal nggak usah kayak kamu sharing too much information. Misalnya kayak, iya gue tahu nih company-nya habis IPO, tapi habis ada kayak problem di ini karena gue baca dari apa sih e-commerce or something yang kayak gitu-gitu Too lah itu much nggak info, boleh banget lah darling. kayak gitu. Ya, yang kayak gitu kayak usahain aja kamu cari tahu tuh kayak berita positif tentang Ya. tentang itu, malah menurut aku itu jadi plusnya kayak gitu. Misalnya kayak startup yang kamu pengen apply itu habis disuntik dana sama capital venture or something kayak gitu, itu malah jadi bagus. Otomatis kan dia juga tahu, oh berarti bacaannya anak tuh kayak Tech in Asia, Daily Social yang kayak gitu-gitulah. Itu menurut aku sih. Yes. Sisanya ya antara good luck dan berpasrah aja. Oh, sama mungkin satu lagi, kalau kamu ada kenalan orang dalam itu boleh dimanfaatkan. Hmm. Bukan bukan buat mempermulus jalan, tapi lebih yang kayak, info Nanya gue juga dong bisa kayak, kan, FYI dong, nanya gimana sih iya, di kantor iya lo gitu nanya-nanya ya. aja gitu kayak Iya, kira-kira iya. kalau kerjaan gue gini tuh bakal apa aja sih. Jadi just in case nanti kamu bakal ditanyain kayak kalau misalnya di sini kamu akan ngerjain gini-gini, apa yang kamu tahu tentang A B C kayak gitu. Otomatis kan Hmm. dia udah kebayang dan udah tahu jawabannya apa Iya, iya, gitu. iya, benar-benar. Jadi bukan buat memuluskan jalan ya, tapi cuma Iya, iya. bisa dapat kisi-kisi. Ibaratnya tuh kalau misalnya lo ujian ada buku pintarnya gitu loh. Iya, iya, iya. Oh my God, buku pintar. Bener-bener. Buku pintar zaman dulu, I'm not using Iya, Google ya kan. iya. Bener Wah, banget. aduh, seru banget ya, seru banget Motion asli deh. Ini mudah-mudahan juga lumayan bermanfaat gitu ya buat Motion nih. Tapi mungkin ada closing statement gak sih dari Kak Stefan ini mungkin for apa anak-anak muda di luar sana. Nanti kan udah nih soal interview, mungkin soal Yes, ya secara general deh nih sekarang gimana sih bekerja tuh gitu. yes, oke. Mungkin kalau misalnya menurut aku kayak anak-anak kuliah zaman sekarang ataupun kayak yang udah kerja setahun 2 tahun terus Jobbers habis itu lah ya. mau yes atau enggak kayak mau pindah ke dunia startup atau digital tuh mereka pasti ada pola pikir atau ada mindset yang kayak gue nggak tahu tentang digital, gue nggak ada background tentang digital, apalagi startup, gue bakal keterima nggak ya kayak gitu. Yang penting coba aja, cari tahu sebanyak mungkin, terus kayak cari tahu dari kayak sekeliling kamu networking itu, dan kayak ya udah kayak umur tuh nggak ngebatasin kamu untuk kayak pindah industri kerja kok kayak gitu. Banyak juga yang tadinya orang-orang yang ambil hukum atau segala macam terus pindah ke dunia kerja lain, terus banyak juga yang tadinya emang dia kerjanya malah ibaratnya kayak apa ya, startup dibilang serius, ya serius. Cuma maksudnya aku kayak seriusnya beda kayak di Ya, yang FMCG gitu-gitu kan. Banyak juga yang ya. dari startup malah akhirnya pindah ke FMCG karena mereka butuh stabilitas kayak gitu. I mean kayak kamu jangan yang kayak kepaku umur atau kayak background experience kamu kayak gitu. Emang kalau emang kamu mau coba di dunia startup, nggak ada salahnya coba. Dan nggak ada, apa ya, nggak ada kurangnya juga tuh kalau kamu emang pengen nyoba lah ke situ. Terus sudah kayak gitu, sama menurut aku itu coba kamu tetap up to date sama digital dengan cara ya mungkin kamu googling-googling atau Ya. kamu coba ikut kayak webinar-webinar gratis. Terus sudah kayak gitu juga kamu bisa cari-cari info juga di internet atau kayak di kantor yang emang kamu pengen apply kayak gitu. Pokoknya kayak cari info sebanyak-banyaknya kayak gitu. Ya Hmm. kalau kata slogan e-commerce yang terkenal itu kan dia bilang mulai aja dulu, jadi nggak ada salahnya mulai aja dulu gitu. Iya, bener tuh. Mulai dulu, pokoknya intinya ya, teman Ocean. Dulu, Aduh, apply aja dulu, kayak yes, gitulah apply pokoknya. dulu pokoknya. Usahain Iya, semua nih, apalagi di zaman-zaman sekarang ya kan. iya, iya. Oke, Kak Bener. Stephanie, thank you banget sharing-sharingnya. Sukses terus nih. Ini kan jadi dia ini FYI ya, teman Motion ini baru hari ini nih start kerja di company yang baru. Boleh di-spill nggak sih company-nya? Yes, aku itu sekarang kerja di TikTok Indonesia, Ayo, beneran tadi kan udah kerja. di-spill sebenarnya di depan Iya, ya. iya beneran Jadi kerja, bukan kayak joget-joget, tapi kayak someday bakal ketemu di FYP, hi, di FYP, hi. tuh, hai gitu. Tapi udah punya akun TikTok dong, pasti dong sebelum Punya, masuk kerja punya, harus punya. Itu punya akun wajib TikTok. sih kayaknya. Wajib lah ya kan. Tapi TikTok sekarang udah nggak joget-joget doang, banyak banget No, information no, no. kayak
kayak gue banyak belajar bahasa dari TikTok segala macam, seru. Dan mungkin kalau kayak boleh kisi-kisi, nextnya kalian bakal bisa belanja langsung di TikTok. Mam, bam, tuh ada kisi-kisi tuh dari orang dalam. Oke, ya udah kita tunggu kapan bisa belanjanya di perusahaan yang baru ya. Dan thank you so much, sukses terus untuk pekerjaannya Kak Stephanie, dan yang paling penting adalah sehat terus ya. Ya, YouTube. Bye bye. Bye bye.